Awalnya kabar ini seperti durian runtuh, Pak Thomas. Ada orang mau menyumbang 2 triliun rupiah, begitu. Tapi kemudian setelah ditelusuri, setelah beberapa hari kemudian kita baru Betul, tahu bahwa ini semua hanya pepesan kosong belaka. Bahkan betul. Heriantinya ini yang berniat untuk bisa menyerahkan uang sumbangan 2 triliun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak Iya, Thomas. iya. Nah, sebelum sampai ke situ ya, ini kan kejadian seperti ini yang ada orang yang apa ya, membohongi apa itu kepada pejabat akhirnya ke publik itu terjadi udah dari dulu. Waktu zaman Bung Karno ya, ada yang disebut orang menamakan Raja Idris dan Ratu Manora apa itu ya, saya lupa namanya ya. Yang bisa ikut membebaskan Irian Barat. Wah, ini orang senang sekali ya. Padahal ternyata dia tukang beca dan PSK ya, yang perempuan ya, itu ya. Lalu juga waktu zaman wakil presiden ada Malik ya, ada ibu-ibu yang katanya bayinya bisa bicara, dipanggil ke istana. Ternyata kemudian diketahui dia pakai tape recorder ya. Itu banyak hal-hal itu yang itu lagi yang saya lihat ya, saya ingat waktu Menteri Agama Sahid apa yang di Bogor itu ya, ada harta karun di prasasti Batu Tulis apalah itu ya. Nah itu ribut, wah kita bisa membayar hutang negara kita ya. Padahal ada orang yang menghitung kalau waktu itu dihitung dengan hutang negara kita itu harus dibayar 6.000 ton emas batangan. Nah itu kalau pakai truk bisa 6 kilometer gitu ya. Macam-macam ya. Juga ada yang waktu bencana alam di Palu apa itu ya. Nah, mungkin ini Wakil Presiden Yusuf Kala tahu ya, dan orang itu dipanggil. Dia menjanjikan akan memberikan rumah 1.000 apa ya. Lalu juga di Nusa Tenggara ya. Dan dia menjanjikan akan membangun asrama untuk tentara elit ya. Ternyata itu nggak ada buktinya, bohong, malah dia dapat penghargaan kan, itu yang harusnya dicabut ya itu. Nah, sampai yang sekarang ini kan ada yang berita juga semacam itu ya. Tadi polisi ya sudah menangkap ini, tapi kok bisa begitu dia dipercaya ya oleh Kapoldanya ya, dan katanya Kapoldanya seorang profesor ya, dan dia polisi. Ya, sebelum dia ini kan dia harus bisa pakai akal sehat lah. Baik, Orang ini baik, benar atau enggak. baik. Apalagi dia polisi ya. Ya. Polisi kan punya ini, itu yang harus. Seharusnya bisa memprofiling orang itu, begitu. Iya, Dari iya. rentetan kasus-kasus ini yang ada, Pak, selama Iya. ini terjadi di tanah air. Kalau Pak Thomas melihat dari kriminologi ini, Iya. motif orang-orang tersebut apa, Pak? Kemudian melakukan penipuan seperti ini. Yang pertama sebelum sampai penipuan, mungkin dia juga ingin populer ya, ingin menjadi pahlawan ya, dan sebagainya dengan ini. Dan yang kedua yang saya nggak tahu juga, ada orang yang barangkali mencari keuntungan ya, apalagi situasi kita sekarang sedang pandemi, politik kita sudah mulai ramai ya. Siapa yang ada di belakang itu ya, mungkin ya. Tapi ini kan gejala penipuan dan pembohongan publik. Keuntungan ini keuntungan materi atau non materi, Pak? Karena ini juga ada masalah nama besar yang mungkin bisa terdongkrak atau terangkat. Iya, iya, bisa, saya nggak tahu apa bisa uang, karena janji itu kan belum terbukti ya, tapi kemungkinan juga ada. Dan untuk mendongkrak keuntungan itu bukan hanya uang ya, ini kan situasi untuk karir pribadi barangkali ya. Ini kan harusnya polisi yang harus bisa nanti menggali semua apa motivasi dia di belakang itu, siapa yang terlibat yang ini, kok bisa begitu. Masyarakat kita yang jadi katakanlah dibodohi ya, pembodohan publik ini menurut saya yang udah jelas pembodohan publik itu yang ini. Baik. Ya. Baik, Pak Thomas, terima kasih sudah Ya. meluangkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya terhadap kasus ini, Pak. Nanti kita akan tunggu kelanjutannya, karena terakhir tadi kami juga sempat berbincang dengan Kapitumas Polda Sumatera Selatan, memang masih dipanggil untuk bisa memberikan klarifikasi Herianti ini. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana kelanjutan berikutnya. Terima kasih sekali lagi, Pak Thomas. Selamat malam.
Baik, pemirsa, usai sudah perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini, kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya juga ingin sekali mengingatkan kepada Anda bahwa jangan lupa pesan Ibu, selalu gunakan masker, kemudian juga cuci tangan dan juga jaga jarak dari orang-orang di sekeliling Anda. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.